Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tony Heru Susanto. NPM saya 98024052221111005. Jurusan Informatika, mata kuliah Wawasan dan Aplikasi Teknologi. Dosen pengampu Bapak Budiman. Dalam presentasi ini saya akan mempresentasikan penggunaan artificial intelligence atau AI dalam membangun sistem pangan berkelanjutan di Indonesia. Langsung saja, yang pertama itu di Indonesia itu sendiri sebagai negara yang agraris terbesar keempat di dunia dengan populasi lebih dari 270 juta orang yang menghadapi tantangan keamanan pangan yang kompleks. Dalam penelitian mengeksplorasi bagaimana teknologi AI dapat berkontribusi pada pengembangan sistem pangan berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya, ada tantangan keamanan pangan Indonesia. Adapun tantangannya yaitu pertumbuhan populasi. Dalam pertumbuhan populasi ini 1,2% per tahun membutuhkan peningkatan produksi pangan berkelanjutan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Dan selanjutnya perubahan iklim. Untuk perubahan iklim itu sendiri berdampak negatif pada pertanian dengan cuaca ekstrim seperti kekeringan dan banjir yang merusak tanaman hingga mengurangi hasil panen. Selanjutnya, menurunkan lahan pertanian. Untuk menurunkan lahan pertanian ini, banyak kehilangan lahan pertanian untuk urbanisasi dan pengembangan lainnya, mengurangi kapasitas produksi pangan nasional. Selanjutnya itu program pemerintah saat ini. Untuk program pemerintah saat ini telah menerapkan berbagai program untuk mengatasi tantangan keamanan pangan. Namun masih belum cukup untuk memenuhi tantangan di masa depan. Yang pertama itu subsidi input pertanian. Penyediaan subsidi pupuk dan input pertanian lainnya untuk membangun pertanian mengurangi biaya produksi. Yang kedua, dukungan harga tanaman. Memberikan dukungan harga untuk membantu petani mendapatkan harga yang lebih adil untuk produk mereka. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan. Pengembangan varian tanaman baru dan teknologi pertanian yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan hama. Selanjutnya ada konsep sistem pangan berkelanjutan. Di dalam konsep sistem pangan berkelanjutan ini adalah sistem yang menawarkan keberagaman gizi dan membantu masyarakat dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Adapun komponen-komponen utamanya yaitu menyediakan nutrisi dan kesehatan yang memadai. Selanjutnya ada mempromosikan keanekaragaman hayati. Selanjutnya menjamin kelangsungan hidup petani. Selanjutnya memastikan akses yang adil ke sumber daya. Selanjutnya itu ada peran teknologi dalam sistem pangan. Adapun peran teknologi dalam sistem pangan ini yaitu memainkan peran transformatif dalam mereformasi sistem pangan di seluruh dunia melalui solusi inovatif yang mengoptimalkan berbagai aspek rantai pasokan pangan. Untuk peran sistem ini ada 3. Yang pertama ada pertanian presisi. Di dalam pertanian presisi ini, wawasan yang didorong data meningkatkan hasil panen dan mengurangi limbah sumber daya melalui
teknologi IoT, dan sensor. Selanjutnya ada traceability dan transparansi. Blockchain meningkatkan keamanan pangan dan akuntabilitas dalam rantai pasokan dengan pelacakan yang dapat dipercaya. Selanjutnya ada analisis data canggih, memungkinkan prediksi permintaan, optimasi distribusi dalam pengurangan limbah pangan melalui analisis prediktif. Untuk kerangka kerja AI untuk sistem pangan berkelanjutan. Pengembangan kerangka kerja AI berfungsi sebagai peta kerja konseptual dan integrasi sukses teknologi AI di seluruh rantai pasokan pangan. Adapun komponen utamanya itu yang pertama komponen utama yaitu strategi pemanfaatan. Selanjutnya ada pengumpulan data. Di pengumpulan data ini yaitu mengintegrasikan data dari sensor IoT, gambar satelit, dan catatan rantai pasokan. Yang ketiga itu ada analisis prediktif. Untuk analisis prediktif ini yaitu memprediksi hasil panen, pola permintaan, dan persyaratan sumber daya. Yang keempat ada pertanian presisi. Untuk pertanian presisi ini sendiri yaitu optimasi pola tanam dan implementasi fertilasi yang ditargetkan. Yang kelima ada optimasi rantai pasokan. Untuk optimasi rantai pasokan itu sendiri yaitu mengoptimalkan rute transportasi dan meminimalkan konsumen energi. Yang keenam ada kontrol kualitas. Untuk kontrol kualitas yaitu pengenalan gambar untuk penilaian kualitas secara real time. Yang terakhir ada manajemen sumber daya, yaitu optimasi penggunaan air dan energi secara strategis, pengurangan limbah. Nah, selanjutnya ada implementasi AI dalam produksi pertanian. AI itu sendiri memiliki potensi untuk merevolusi produksi pertanian dengan meningkatkan prediksi tanaman dan proses pemantauan melalui analisis data canggih dan algoritma pembelajaran mesin. Untuk analisis data histori, yaitu menganalisis kondisi iklim, kesehatan tanah, dan pola pertumbuhan tanaman untuk prediksi yang lebih akurat. Selanjutnya ada pemantauan secara real time. Sensor dan drone memberikan wawasan tentang tingkat pertumbuhan, serangan hama, dan kebutuhan irigasi. Selanjutnya ada optimasi hasil. Intervensi tepat sasaran meminimalkan limbah sumber daya dan mengoptimalkan produktivitas pertanian. Selanjutnya ada tantangan implementasi AI berdasarkan diffusion trio oleh Edward Rogers. Tantangan implementasi AI dalam sistem pangan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai dimensi yang mempengaruhi divisu teknologi di masyarakat. Kompleksitas teknologi, yaitu tingkat kompleksitas tinggi dalam pemahaman, penggunaan, dan integrasi AI dalam sistem pangan yang lebih sulit untuk diadopsi masyarakat. Selanjutnya ada ketersediaan sumber daya. Untuk ketersediaan sumber daya itu sendiri memerlukan sumber daya yang finansial, infrastruktur teknologi yang memadai, dan ketersediaan data yang berkualitas. Selanjutnya ada kesadaran dan pemahaman. Di dalam kesadaran dan pemahaman ini ada tantangan dalam meningkatkan kesadaran tentang potensi memanfaatkan AI dalam sistem pangan di Indonesia.
Selanjutnya ada struktur sosial dan kebijakan. Diperlukan regulasi yang mendukung dan norma sosial yang memfasilitasi adopsi AI dalam sistem pangan. Adapun peluang solusi berbasis AI. Potensi pasar untuk solusi berbasis AI ini sangatlah besar. Seperti contoh, per Juli 2023, nilai ekspor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat 4,52% yang memerlukan solusi inovatif untuk meningkatkan produktivitas petani. Yang pertama itu ada sensor dan drone AI. Mengumpulkan data secara real time tentang tanaman dan kondisi tanah untuk pemetaan kesehatan tanaman yang akurat. Yang kedua ada adaptasi iklim. Untuk adaptasi iklim yaitu model prediksi dampak perubahan iklim pada pertanian untuk membantu pertanian menyesuaikan praktik mereka. Yang ketiga, pengendalian hama. Algoritma untuk mengidentifikasi dan memprediksi penyakit tanaman serta hama untuk perawatan yang ditargetkan. Yang keempat, sistem irigasi cerdas. Sensor ini mengumpulkan data kelembapan tanah dan kondisi cuaca dengan penyesuaian jadwal irigasi secara otomatis. Yang kelima, prediksi hasil panen. Analisis data kesehatan tanaman, kondisi tanah, dan ramalan cuaca untuk prediksi hasil yang lebih akurat. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, implementasi AI dalam sistem pangan di Indonesia menawarkan potensi yang sangatlah besar untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan responsivitas dalam menyeluruh rantai pasokan makanan. Adapun rekomendasi utamanya yaitu pendidikan dan pelatihan yang sangat luas. Selanjutnya ada pengembangan regulasi yang mendukung. Selanjutnya investasi infrastruktur dan data yang berkualitas. Selanjutnya promosi kasus sukses implementasi. Untuk langkah yang strategis, yaitu ada kemitraan lintas sektor, pengelolaan risiko yang efektif, ketahanan pangan berkelanjutan, dan efisiensi dengan teknologi AI. Mungkin cukup presentasi dari saya. Bila mana banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.